Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa kafa billahi nasira wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma yassir umurana wasrah sudurana wa aslih sya'nana ya arhamar rahimin. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu, pripun kabaripun? Sehat nggih? Alhamdulillah ya, karena kita sehat walafiat ya, juga Allah bangunkan kembali ya, setelah ya, kematian kecil ya, tidur gitu ya. Ya, alhamdulillah ya. Karena tidak sedikit yang bablas nih Pak, bablas, sare, tilem ya, kemudian tidak bangun lagi. Maka kesempatan ya, yang Allah berikan kepada kita semua, hendaklah kita mari kita bersyukur ya. Bersyukur pada Allah dengan banyak sekali kenikmatan yang mana ditegaskan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha ya. Secanggih alat apapun ya, untuk menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala ya, yang diberikan kepada kita semua, tidak ada yang bisa menghitung kenikmatan Allah tersebut ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan kenikmatan berupa wa habbaba ilaikumul iman. Allah menancapkan kepada kula jenengan rasa senang remen kepada keimanan. Ya, buktinya apa? Buktinya jenengan semua hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya. Di salat subuh ini tanda Allah senang cinta kepada kita semua ya. Kenapa berat Pak bangun pagi itu ya. Apa boleh saya nom-nom ya, manten anyar itu lebih berat lagi ya. Salawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan pada baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad ballagha risalah wa addal amanah wajahada billahi haqqa jihadih hatta takuna lillah. Dialah ya, sosok ya, manusia pilihan ya, yang Allah pilih menjadi pemegang risalah, telah menyampaikan risalah Islam ya, wa addal amanah, dan juga telah menunaikan amanahnya. Dan juga beliau sosok Nabi Rasul yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar ya, perjuangan sampai Islam ya, sampai kepada zaman kita dan insya Allah sampai hari kiamat kelak. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekedar mengingatkan dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menyampaikan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi
khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Kematian dan kehidupan ya, itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka dalam sebuah riwayat ya, akan didatangkan di hari kiamat kepada penduduk-penduduk surga seekor kambing ya, seekor kambing. Kemudian para penduduk surga, ini apa ya Allah? Kemudian disampaikan, wahai penduduk surga, kambing ini adalah kematian. Kemudian disembelih ya. Setelah itu sudah tidak ada kematian di surga ini. Kalian kekal di dalamnya. Juga didatangkan demikian kepada penduduk neraka. Datangkan kambing, ini apa? Ini kematian, disembelih kemudian ya, tidak ada kematian untuk kalian, kekal kalian selamat. Itu di akhirat. Kehidupan dan kematian itu sebuah kepastian ya. Ada yang lahir, ada yang pecah. PR kita urusan ya, kelahiran dan kematian itu adalah urusannya Gusti Allah. Urusan kula jenengan ialah setelahnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu ya, menjadi ajang untuk ujian kula jenengan, sehingga siapakah di antara kita yang benar-benar mau mempersembahkan amalan-amalan yang terbaik. Ahsanu amala. Niki jamaah sekalian ya. Jadi ya, bagaimana caranya di sisa-sisa umur kula jenengan semuanya ya, saya juga sudah kepala 3 ya, sudah umur ya, 35. Kayaknya Raini itu wis 40 apa saya sudah bukan tua, awet tua niki. Tapi saya baru 35 tahun. Alhamdulillah. Ini juga nggak tahu gitu, kapan kira-kira ya, disambut, didatangi oleh malaikat pencabut ya. Maka monggo ya kita ya, bagaimana caranya ya, berkarya, beramal yang terbaik ya, karena hidup hanya sekali dan kematian juga hanya sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita rezeki husnul khotimah. Amin. Masyaallah muslimin rahmani wa rahmatullah. Kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal. Ya. Bulan yang mana di sini ya, dikenal dengan bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situ untuk bekal-bekal kita ya, menuju kampung akhirat ya, untuk mengecas kembali keimanan kita, wabil khusus ya, momen ini bulan Rabiul Awal ini untuk mengecas keimanan kita dan kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita lafazkan di awal doa oleh pembawa acara. Kita sudah mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kinten-kinten apa ya, yang harus kita lakukan setelah kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain Allah, ya, wabil khusus bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan rasulnya. Ini menjadi PR kita bersama. Maka izinkan pada kesempatan pagi hari ini kami menyampaikan ya, wajibatuna nahwa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita kepada ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah kita mengikrarkan bahwasanya tidak ada ilah selain Allah dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam rasulnya, di situ kita akan dituntut untuk ya, yang pertama ialah mengimani baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-136, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wahai hamba-hambaku yang beriman, berimanlah kalian pada Allah dan Rasulnya, ya, dan juga kitab yang diturunkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kinten-kinten nopo arti iman iku sih Pak? Iman itu nopo? Percaya. Iman iku ya tasdiqu bil qalb, yaitu kepercayaan di dalam hati, percaya. Wa iqrar bil lisan, setelah percaya itu diungkapkan dengan lisan. Wal amalu bil jawarih, kemudian ya mengamalkan kepercayaan kita dan juga apa yang sudah kita ucapkan dengan perbuatan anggota badan kita. Ya. Jadi ketika orang itu ngaku iman, tapi lisannya ya, berbeda dengan keimanannya, atau justru perbuatannya berbeda dengan keyakinannya, maka ini tidak disebut sebagai orang yang beriman sejati. Maka ada istilah mukmin, kafir, munafik, fasik. Kenapa? Karena tidak sinkron antara tiga hal ini, antara yang di hati, yang di lisan, sama di perbuatan. Maka kulon jenengan di sini kita bismillah, komitmen. Ya. Bagaimana caranya ini? Menjadi seorang mukmin yang sejati, percaya benar-benar pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berusaha kita ucapkan, ya salah satunya dengan ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kita juga sering mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, kita bersolawat. Ya. Kita juga anggota badan kita, bagaimana caranya? Ya, mengamalkan petunjuk-petunjuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan sunnah-sunnahnya. Ini yang dinamakan dengan keimanan. Aminu billahi wa rasulihi wal kitab. Ini yang pertama. Bagaimana caranya kita benar-benar yakin, percaya dumateng
ya, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kewajiban kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua ialah ta'atuhu fima amar wa taraka fima zajar. Kita berusaha mentaati baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, setiap apa yang beliau perintahkan, dan berusaha maksimal menjauhi hal-hal yang beliau larang. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7 menegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang datang dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah-perintah yang datang dari beliau, fahuduhu, ambillah, ya, ambil, kerjakan, lakoni. Wa manahakum anhu fantahu. Lah sekiranya ada yang dilarang, ya, maka hindarilah. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Ayat ini ya diakhiri dengan wattaqullah, perintah untuk bertakwa. Artinya apa? Salah satu tanda ketakwaan kita kepada Allah itu dengan mengikuti, ya, mentaati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi larangan-larangan. Innallaha syadidul iqab. Ini lebih ngeri lagi. Perintah ditambah dengan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha keras siksaannya. Bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang bermaksiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Ayat ini, ya, dikuatkan juga dengan banyak sekali hadis, ya. Di antara hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan masuk surga kecuali sing enggan, sing emoh. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah. Para hadirin, para sahabat yang hadir saat itu ketika Rasulullah menyampaikan hal ini, ya, bahasa kula jenengan itu gumun. Ya. Kok enten umate sing boten purun lebet swarga? Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapa di antara mereka yang enggan untuk masuk surga? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa saja yang dia taat kepadaku, dia akan masuk surga. Dan siapa saja yang dia bermaksiat kepadaku, tidak mau menjalankan sunnah-sunnahku, ya, maka dia masuk neraka.
tahun 90-an bahkan sampai 2000-an ya, itu ada maaf mawon ya, segolongan orang ya, yang maunya itu mengamalkan Al-Quran saja. Maunya nopo? Mengamalkan Al-Quran ya. Tidak mau mengamalkan sunnah ya. Terkenal dengan kelompok ya, ingkaru sunnah ya. Ingkaru sunnah. Nah ini sangat ya, bahaya sekali. Terus sholatnya bagaimana gitu loh? Karena tata cara sholat yang rinci dari mana? Dari sunnah, dari Rasulullah. Ya. Tata cara ya, nikah, puasa, haji dan lain sebagainya mau seperti apa kalau tidak mengikuti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kayaknya bagus mau mengamalkan Al-Quran mutlak. Hadis-hadis bagus, ini gak jelas. Akhirnya sampai pada derajat ya, mengingkari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka tentunya sesat dan menyesatkan. Maka ya, kita umatnya yang pengen masuk surga dan mudah-mudahan ya, bertetangga dengan beliau, maka mari kita berusaha untuk ya, mentaati apa yang beliau perintah dan berusaha maksimal untuk menjauhi larangan-larangan beliau. Kemudian yang ketiga ya, kita merefresh lagi momen Rabiul Awal ini ya. Kewajiban kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu at-ta'asi, yaitu berusaha untuk ya, mencontoh, menjadikan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idola dalam ya, kehidupan kita ya. Apapun itu. Jadi tidak terbatas hanya ketika sholat, ya, haji, ya, puasa dan lain sebagainya. Tapi bagaimana caranya kita bisa untuk mencontoh ya, kehidupan beliau sehari-hari. Ya. Ada istilah di dalam sunnah ada kemuliaan, ada keberkahan, ada kemenangan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya. Sungguh telah ada dalam diri ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi mereka-mereka yang mengharap ya, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhir kelak. Ketika kita pengen menjadi sosok suami yang baik, bagaimana Rasulullah SAW menjadi seorang suami? Beliau bahkan menyampaikan khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan keluarga di sini, ya, para ulama menjelaskan, ya, ialah kepada istrinya, ya, kepada istrinya. Bagaimana kulon jenengan bapak-bapak ini, ya, mas-mas, ya, yang sudah mempunyai istri, bagaimana caranya? Bermuamalah, memperlakukan istri dengan sebaik mungkin, berkata yang baik. Kalau perintah ya, mae, boke, bu, yang gitu. Kalau saya yang itu biasanya pengantin anyar gitu. Nomor tasik gitu kan Pak. Tasik gitu.
Asik. Saya Yang iya. tolong bikinin berkata dengan perkataan yang baik dan yang lembut, karena hakikatnya kekasaran itu ada dua. Kasar yang secara fisik, ya, namunin ngeplak, mukul, ya, itu. Ada kekasaran itu secara verbal, apa nih? Secara lisan. Dan yang lebih membekas niku ketika ya secara lisan. Gitu. Oke. Khairukum li ahli. Begitu pula seorang istri. Bagaimana dia mengikuti petunjuk Rasulullah SAW menjadi seorang istri yang terbaik. Rasulullah SAW menyampaikan, "Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Ini pedoman dari Rasulullah untuk kaum ibu-ibu, ya. Rasulullah menyampaikan ketika seorang wanita itu menjalankan sholat 5 waktu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya. Dan yang keempat, wa ata'at zaujaha, taat, ya, taat kali suami. Ya, amalan 4 nih, sholat, puasa, menjaga kehormatan, ditambah apa? Taat sama suami. Selama tentunya tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Ya. Qila laha udkhulil jannah, maka kepada wanita tersebut kelak di akhirat akan ditanyakan, disampaikan, silahkan udkhulil jannah, monggo mlebet swarga dari pintu manapun yang kamu mau. Masya Allah. Ya. Tapi wanita ya, buatan sekedip puasa, sholat, puasa nggih, insya Allah, ya, menjaga kehormatan nggih, insya Allah. Tapi ya, mentaati suami, kadang-kadang saya apa? Ya, ini berat. Maka di situ, ya, ketika ibu-ibu, mbak-mbak yang bisa benar-benar istiqomah, ya, melakukan amalan-amalan tadi, insya Allah, ya, sesuai dengan janji Rasulullah, akan dimasukkan ke surga dari pintu mana? Masuk. Ini jamaah sekalian. Bagaimana caranya kita, ya, menjadi seorang muslim yang baik, ya, dimanapun, ya, suami yang baik, istri yang baik, pedagang pun, ya, sesuai dengan anjuran Rasulullah. Bahkan Rasulullah menyampaikan, pedagang muslim yang jujur, amanah, ya, akan dikumpulkan dengan para syuhada di akhirat kelak. Dalam riwayat yang lain dikumpulkan dengan para nabi. Ya. Oke, dengan ya, mau menjual ya, pakaian, ya, sampaikan niki ya, pakaiannya saya pulakan sekian, bagus kainnya, tapi ada robek sedikit di sini. Silahkan kalau mau ya, beli. Kira-kira itu sih beli buat ya. Saat ini repot ini. Ya, kadang-kadang ya tukang apa nih jualan mendol niku nggih. Orang meteng niku ngomong meteng. Ini kambing ini lagi bunting, lagi hamil, padahal soalnya ini berat. Tapi itulah ujian. Maka saya sampaikan tadi di ayat tadi, kita hidup ini ada ujian-ujian. Ya.
saringannya itu adalah bagaimana caranya kita itu beramal sebaik-baik amal. Dengan cara apa? Mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai seorang pejabat, Masya Allah, itu juga bagaimana caranya kita mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai jenengan insya Allah ya mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggih boleh? Insya Allah. Rasulullah pernah menyampaikan, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang dia curang, culas, ya, ngapusi, ya, falaysa minna, maka dia bukan termasuk golonganku, kata Rasulullah SAW. Ini jamaah sekalian, ya, bagaimana caranya kita dalam kehidupan sehari-hari kita aplikasikan, ya, setiap tindak tanduk kita mengikuti, ya, aturan-aturan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita idolakan beliau, mendahulukan beliau, mendahulukan perkataannya, mendahulukan petunjuknya, mendahulukan bahkan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara adab-adab, ya, seorang mukmin, ya, mendengarkan beliau, ya, menghormati beliau, baik itu beliau masih hidup maupun beliau sudah meninggal. Salah satu adabnya yaitu ketika dibacaan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita fokus dengarkan, seolah-olah Rasulullah sedang, ya, hadir di tengah-tengah kita. Beliau menyampaikan, ya, hadis tersebut. Ya, kadang-kadang ya, khotib lagi membacakan hadis, ya tenggelam ya. Maka ini coba dibuat tadhkirah untuk kita semua. Kita idolakan beliau melebihi siapapun. Ya. Dan ini harus sampai kepada generasi muda kita. Kenapa mereka lebih bangga dengan pemain-pemain sepak bola? Lebih mengagumi mereka. Lebih kenal nama-nama artis, nama-nama YouTuber dan lain sebagainya. Bahkan tidak hanya kenal, hatinya ada kecenderungan sampai, ya, perbuatan-perbuatannya juga mengikuti. Stylenya dari, ya, rambut sampai bawah itu mengikuti gaya-gaya mereka. Sayang, amat sayang sekali mereka tidak mengenal Rasulullah SAW dan juga mengidolakan dia. Masyarul muslimin rahimani wa rahmatullah. Ya, selanjutnya di sini, ya, kewajiban kita sebagai seorang mukmin muslim kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ialah tasdiqu fi ma akhbar, yaitu, ya, kita mempercayai apa-apa yang dikabarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Az-Zumar, ya, walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan yang datang dengan kebenaran, membawa kebenaran, ya, wa saddaqa bihi, dan orang-orang yang membenarkan beliau, ya, yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ulaika humul muttaqun. Di awal-awal Islam, penduduk Mekah gempar. Gemparnya apa? Gempar dengan, ya,
pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau menyampaikan tadi malam saya diperjalankan oleh Allah dari Baitul Haram Mekah menuju ke Baitul Maqdis di Syam. Semalam masyarakat gempar. Nggak mungkin gitu, karena melawan logika akal. Nggak mungkin ya perjalanan yang lumrahnya, ya bahasa kulo dengan lumrahe, gitu, ya, yang biasanya ditempuh sampai 1 bulan itu hanya 1 malam, nggak mungkin. Maka ya, ini menjadi senjata orang-orang kafir Quraisy untuk mengolok-olok baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ini di kalangan orang-orang Islam yang baru saja ya, masuk dan masih sedikit, itu pun menjadi pro dan kontra. Masa benar sih Rasulullah, masa benar sebagainya. Ada keraguan-keraguan. Sampai pada detik di mana Umar bin Khattab pun ada keraguan. Peristiwa Isra Mi'raj. Maka Abu Bakar As-Siddiq, ya, Masya Allah, luar biasa sekali, didatangi oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, Rasulullah menyampaikan gini. Bagaimana ini? Inilah keimanan, keyakinan yang sudah benar-benar tidak tergoyahkan. Abu Bakar menjawab, kalau itu yang disampaikan oleh Rasulullah pasti benar. Tidak mengukur lagi dengan akal logika. Kenapa? Yang berbicara adalah keimanan, keyakinan. Ya. Itu. Pulau jenengan kan kadang-kadang terlalu yakin dengan obat, walaupun pahit itu pun tetap diminum. Maka dari saat itu sahabat yang mulia Abu Bakar langsung ya diberi gelar As-Siddiq yang senantiasa membenarkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kabar-kabar yang lain, kalian akan membuka kota Konstantinopel. La tuftahanna Konstantiniyah, kata Rasulullah SAW. Fala ni'mal amir amiruha, wala ni'mal jais galikal jais. Sebaik-baik pemimpin pada masa itu adalah pemimpin yang membuka kota Konstantinopel. Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan tersebut. Ini kabar yang beliau sampaikan di Madinah pada saat itu, ya, kaum muslimin itu dikepung dari segala arah. Itu kayaknya sesuatu yang mustahil juga. Tapi ini adalah info-info, kabar-kabar gaib yang Allah wahyukan pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menjadi ya, kabar gembira untuk kaum muslimin, ya, menimbulkan ya, sesuatu yang ya, optimis bahwasanya kaum muslimin itu akan berjaya. Maka sejarah mencatat ya, para sahabat ada yang sudah mulai mencoba. Abu Musa al-Asy'ari akan dimakamkan di ya, dekat kota Konstantin, ya, sekarang ada Istanbul, Turki. Ternyata tidak bisa. Nah, kemudian dicoba lagi, akhirnya ya, dibebaskan, dibuka ya, oleh Muhammad al-Fatih. Kita juga diuji di sini jamaah sekalian. Rasulullah SAW menyampaikan ketika seseorang pengen minum gelas, ya, qadarullah di situ, ya, gampangnya dicemplungi,
laler, nggih dicemplungi laler. Ya. Niki kan dilema niki. Apakah kita mau minum nggak ada lalatnya. Nggak diminum, again, utuh, mubadir, gini. Rasulullah menyampaikan ketika ada lalat di dalam minuman, celupkan lalatnya. Lalatnya udah terbang. Celupkan. Kenapa? Karena sayap yang satunya memang ada bakteri-bakterinya, kemudian sayap yang satunya ada anti-biotik dan sebagainya. Ya, penawarnya, celup, nah terus dibuang ya. Tetap diwujud. Nah ini kan kita mungkin ada yang percaya, ada yang udah jijilah dan sebagainya. Juga Rasulullah menyampaikan ketika dahar niku ngapunten mawon niku diantara ya sunnah Rasulullah yaitu ngapunten iki mungkin menjilati apa jari-jari. Dijilati atau jilatkan kepada orang lain. Nah niki coba kayaknya dereng nate niki. Dereng cobi minimal banget sama istri, suami dan ya pulau pun nanti ke tempat markas jamaah tabligh pusatnya itu di Pakistan, yang pusat di Pakistan. Ke sana ya kita sambil makan bareng. Dan itu tiba-tiba teman kami orang Pakistan sampingnya jamaah Pakistan itu nyodorkan tangannya gitu loh. Lah kita ya itu ya mungkin kami juga ibadah masih lemah ya. Ya gila gimana gitu. Tangan gede-gede, rambutnya bulu tangan. Ya kita ya tentunya menolak gitu lah. Nah ini ya minimal banget ya kita jilati tangan kita sendiri ya, kalau tidak ya mungkin sama pasangannya. Oke. Kenapa? Karena tidak tahu berkah itu ada di mana. Bisa jadi ya umpo, ya siji, sing celempet ya. Teng jari niku disitulah keberkahan. Yang membuat satu ya makanan yang kita makan itu benar-benar dicerna dengan baik dan masuk zat-zat gizinya itu ke dalam tubuh kita. Yang mana mungkin dari satu umpo niku membuat makanan ini ya, membuat kita ini semakin bersemangat untuk ibadah. Ya. Berkah itu kan maknanya luas. Kemudian yang terakhir, masyarul muslimin rahimani rahimakumullah, ya, yaitu ya, mahabbatuhu. Bagaimana caranya kita ini benar-benar cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menyampaikan, "Fawalladhi nafsi biyadihi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi." Demi jiwaku di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh tidak beriman di salah seorang di antara kalian sampai saya, kata Rasulullah SAW, lebih dicintai daripada bapaknya dan anaknya. Cinta. Maka bentuk kecintaan kita sekarang ini, bismillah. Satu, banyak-banyak bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi wasallam. Salawat. Yang kedua, ya, banyak-banyak membaca sirah beliau. Kemudian yang ketiga, tentunya bagaimana caranya kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan ketika maaf saja di zaman kita ini ya tidak sedikit orang-orang yang banyak yang lancang pada Allah dan Rasulnya. Ya, ketika ada penghinaan kepada beliau, maka hendaklah kita punya ghirah untuk membela kehormatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan harapannya ketika ini semua sudah kita lakukan, maka kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Cinten kemawon sing purun taat pada Allah dan Rasulnya, Allah masukkan pada surga yang mana di surga tersebut mengalir di dalamnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah kesuksesan yang amat sangat besar sekali. Mudah-mudahan panjenengan ditetapkan husnul khatimah menjadi umatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diakui di akhirat kelak menjadi umatnya dan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita mungkin tidak beramal sebagaimana amalnya Abu Bakar, kita tidak beramal dengan amalannya Umar, kita tidak beramal dengan amalannya Abdurrahman bin Auf, tapi kita cinta Allah, kita cinta Rasulullah. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semua bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ala kulli hal jazakumullahu khairan katsira. Apabila ada satu dua hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.